Shalom, jumpa lagi pada renungan saat ini. Dan karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak umat Tuhan sekalian, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-21 dan 22. Umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah ini di bawah tema pengampunan memulihkan relasi. Bapak Ibu semua, untuk memahami bagian ini sehubungan dengan pengampunan untuk memulihkan relasi di antara sesama umat manusia, saya mengajak kita untuk mengingat kembali kisah hidup dalam sejarah perjalanan anak-anak dari Yakub. Kita ingat apa gerangan yang terjadi di antara saudara bersaudara itu. Ternyata ada sesuatu yang menarik yang mewarnai kehidupan anak-anak Yakub, di mana saudara-saudara Yusuf amat membenci kehidupannya. Kemudian beberapa perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka datangkan atas kehidupan dirinya, dengan cara membuang dia ke dalam sumur yang kering, lalu menyampaikan berita kepada Yakub bahwa anakmu yang engkau kasihi itu sudah diterkam oleh binatang buas. Mereka membawa jubah yang dia gunakan dengan lebih dahulu membunuh seekor ternak, dan darahnya mereka taruh pada jubahnya dan menyerahkan kepada sang ayah. Tindakan selanjutnya adalah mereka mengangkat dia dari dalam sumur itu, kemudian menjualnya kepada pedagang Ismail pada waktu itu. Dan akhirnya dia menjadi budak di Mesir. Pergumulan demi pergumulan dialami oleh Yusuf dalam siara hidupnya. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan dia menjadi orang penting di Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ternyata ketika Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya,
termasuk kemurahan Tuhan yang dia alami, dengan jabatan yang dikaruniakan kepadanya sehingga dia bisa memperhatikan kehidupan banyak orang. Maka tatkala dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang pernah memperlakukan dia secara keji, justru dia memberi pengampunan kepada mereka dengan berkata, apa yang kamu reka-rekakan terhadap hidupku, Tuhan telah mengubahnya, mereka-rekanya menjadi sebuah kebajikan bagi hidupku. Dan kemudian dia berjanji bahwa dia akan memberi kehidupan kepada mereka dan keluarga mereka. Tidak ada sebuah sikap permusuhan yang terbangun di dalam dirinya dengan mengingat hari-hari hidupnya yang gelap karena perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sampai di sini kita bisa memahami apa arti sebuah pengampunan untuk bisa dapat memulihkan relasi. Dan Yusuf menunjukkan cara yang terbaik itu kepada kita sekalian. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, adakah kehidupan kita masa kini masih bisa menghidupkan kembali cara kehidupan yang sudah ditunjukkan oleh Yusuf dalam hari-hari hidupnya, sehingga ia telah mampu membangun serta memulihkan relasinya dengan saudara-saudaranya, padahal dia adalah orang yang tersakiti. Mari kita memperhatikan bacaan tadi. Petrus justru bertanya kepada Yesus, apakah pengampunan dapat diberikan kepada orang yang bersalah kepada kita 7 kali? Dan Yesus justru memberi jawab atas pertanyaan Petrus itu, bukan 7 kali, 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali, secara matematis perhitungannya sangat banyak, hampir mendekati 500 kali pengampunan kita mesti berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ini sesuatu yang sangat berat dan bisa dapat dilakukan oleh seseorang kepada sesamanya sehubungan dengan persoalan pengampunan ini. Secara teori, banyak di antara kita yang bisa berbicara tentang soal pengampunan. Kita bisa menasihati sesama kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, teman sahabat kita, mengingatkan mereka untuk sebaiknya mereka bersedia untuk memberi pengampunan kepada sesamanya. Tetapi apakah itu bisa kita lakukan pada diri kita sendiri tatkala kita mengalami kenyataan hidup yang demikian? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu sesungguhnya ini adalah sesuatu yang amat sulit untuk kita bisa praktikkan di dalam kehidupan kita. Secara ideal kita bisa mengutarakan itu dalam kata-kata, tetapi tatkala sampai pada titik praktik kehidupan itu menjadi masalah, sebab kita tidak akan bisa mampu melakukan itu di dalam kehidupan kita dengan baik.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam kenyataan hidup bermasyarakat, seringkali kita mendengar pada kasus tertentu ada orang yang berkata, sampai 7 turunan saya tidak akan mengampuni kamu. Sampai di lubang kubur saya tidak akan mengampuni kamu. Itu berarti bahwa orang menyadari bahwa pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah dipraktikkan di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi kita perhatikan dari apa yang dipertanyakan oleh Petrus kepada Yesus. Dan Yesus justru memberi jawab bahwa bukan 7 kali 7, tetapi 70 kali 7 kali. Sebuah pengampunan tanpa batas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari bacaan ini paling kurang ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Yesus mau mengingatkan kepada murid-murid dan kepada segenap umat percaya untuk mengalami dan melakukan proses pengampunan di dalam kehidupan ini terkait dengan kehidupan mereka sebagai warga kerajaan Allah. Bahwa sebagai orang-orang yang hidup dalam tatanan kerajaan Allah berlaku pengampunan. Sebab itulah yang telah dikerjakan lebih dahulu oleh Yesus kepada kita. Bahwa sekalipun Allah tersakiti oleh karena perilaku manusia yang tidak taat kepada perintahnya dan melakukan hal yang berseberangan dengan perintah Tuhan, tetapi Allah masih mengasihi kita umat manusia dan memperkenankan manusia mengalami pengampunan serta diselamatkan oleh Tuhan. Dengan demikian, hal pertama yang Yesus mau sampaikan adalah sehubungan dengan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah, maka pengampunan haruslah menjadi ciri kehidupan orang-orang yang hidup dalam tatanan kerajaan Allah. Itu hal pertama yang kita bisa belajar dari bagian ini. Hal yang kedua yang Yesus tunjukkan sehubungan dengan soal pengampunan di dalam bacaan firman Allah ini. Yesus nyatakan itu sehubungan dengan perumpamaan di mana seorang raja yang memberi pengampunan kepada hambanya yang berhutang kepadanya. Di mana sang hamba yang tidak mampu melunasi hutangnya itu memilih dan mengambil jalan terbaik bagi hidupnya, yakni berserah diri dan tersungkur di kaki sang raja untuk memohon belas kasih dan pengampunan dari sang raja. Dan dengan penyerahan diri serta tersungkur di kaki sang raja itu, sang raja dapat memberi pengampunan bagi dirinya dan membebaskan dia dari hutang-hutangnya. Tetapi hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam bacaan ini adalah bahwa ternyata Allah itu sangat membenci kalau di dalam diri manusia itu ada roh kemunafikan. Itu terbukti di mana hamba yang sudah dilunasi hutangnya, karena dengan dia tersungkur di kaki sang raja dan memohon belas kasihan dan telah diampuni itu,
ternyata tidak meneruskan karya pengampunan itu kepada orang yang berhutang kepadanya. Dia malah mencekik orang yang berhutang kepadanya dengan beban hutang yang lebih rendah dari hutang dirinya yang sudah diampuni. Dia mencekiknya dan memaksa untuk membayar hutangnya. Di sini hamba yang tersungkur tadi sebenarnya memiliki roh kemunafikan di dalam dirinya. Dia dengan sengaja untuk tersungkur dan memohon pengampunan. Dan setelah dia diampuni, maka dia tidak menunjukkan belas kasih kepada orang lain. Malah dia menekan kehidupan orang lain dan menyengsarakan kehidupan orang lain. Ada roh kemunafikan di dalam dirinya. Dan Yesus dalam bacaan ini mau memberi gambaran kepada kita bahwa Allah itu membenci orang-orang munafik di dalam hidup ini. Karena itu jangan pernah kita memiliki roh kemunafikan di dalam diri kita. Sebab itu tidak disukai oleh Allah. Dan olehnya kita pasti akan dihukum oleh Allah. Dengan demikian, itu yang telah terjadi di dalam bacaan ini. Bahwa sang raja itu menemukan kembali hamba yang telah diampuni, serta menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sehingga dia dituntut untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Di sini kita akan memasuki bagian di mana bahwa apa yang dilakukan oleh Allah di sini adalah Allah sedang mengantarkan manusia untuk ada di dalam tindakan keadilan dari Allah. Bahwa Allah sungguh sangat adil. Di mana dia telah menemukan kembali hamba yang telah diampuni, yang ternyata tidak meneruskan berita pengampunan itu untuk diserahkan kepada para algojo, sehingga dia dapat berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lebih jauh daripada itu, kita dapat melihat tindakan yang dilakukan oleh sang hamba tadi terhadap orang yang berhutang kepadanya, di mana hutangnya lebih sedikit dari hutang dirinya yang telah dilunasi. Maka disinilah kita melihat arogansi yang ada di dalam diri setiap orang. Bahwa manusia pada satu titik tertentu begitu arogansi. Dan kalau manusia ini sudah dikuasai oleh roh yang demikian, maka dia akan memiliki daya yang begitu hebat merusak kehidupannya sebagai makhluk gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mesti berwaspada di dalam kehidupan kita. Saat ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk memasuki minggu sengsara. Yang menjadi pergumulan bagi kita adalah apakah di perayaan minggu sengsara ini kita akan mampu menghidupi kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah yang mampu melakukan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita, sehubungan dengan karya Kristus yang telah begitu luar biasa mengampuni dosa kita. Mampukah kita meneruskan karya pengampunan dari Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita? Bukankah Allah sudah mengampuni kita? Beban dosa kita itu hukumannya adalah maut, kematian kekal. Dan hukuman yang begitu berat, yang begitu besar,
yang sudah bisa diselesaikan oleh Allah bagi kehidupan kita, dapatkah kita bisa dapat mengampuni sesama yang bersalah kepada kita? Allah sudah begitu mengasihi kita, sekalipun hukuman kita begitu berat yang tidak bisa dapat kita tanggung dan selesaikan sendiri, tapi Allah sudah menyelesaikan yang menggantikan kita melalui karya Yesus Kristus. Dapatkah kita bisa dapat menyelesaikan relasi-relasi kita dengan baik, dengan cara saling mengampuni seorang dengan yang lainnya? Ingatlah, kalau kita mau supaya kita menjadi pribadi yang tenang dan damai, maka jangan pernah kita menyimpan dendam, amarah di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menyimpan dendam, amarah, kebencian adalah orang-orang yang paling tidak tenang di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, lepaskan pengampunan bagi sesamamu, sebab Allah sudah lebih dahulu melepaskan pengampunan itu kepada kita untuk beban kehidupan yang tidak bisa dapat kita selesaikan sendiri, tapi Allah sudah menyelesaikannya bagi kita. Marilah kita dapat menyelesaikan apa yang bisa dapat kita selesaikan dengan sesama kita dengan cara melepas pengampunan. Supaya demikian, pengampunan yang kita lepas bagi sesama kita dapat memulihkan relasi di antara kita. Kita pasti bisa, karena kita belajar dari Kristus yang sudah mengampuni kita dari apa yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tuhan menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Siapakah kami yang bisa kuat untuk melepaskan pengampunan bagi sesama kami umat manusia? Roh Kudus menolong kami untuk bisa mampu mengerjakan demi memulihkan relasi di antara kami. Saat ini kami mau berdoa bahwa kami siap memasuki minggu sengsara pertama, dan besok kami akan menjalani ibadah utama di gereja di mana kami menjadi bagiannya. Ya Bapa, berkati setiap hamba Tuhan yang akan berdiri atas nama-Mu bersama dengan majelis jemaat yang melayani umat Tuhan, supaya sungguh-sungguh dipenuhi dengan hikmat surgawi untuk mengangkat pelayanan. Juga seluruh jemaat Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati mereka, hidup mereka untuk datang ke rumah Tuhan, supaya mengambil bagian dalam ibadah bersama. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat saat ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.